kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes that. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Pita Loka dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 teman-teman. Nah, hari ini saya mau melaporkan pembelajaran atau biasa disebut dengan learning journal. Simak videonya. Nah, teman-teman, pada pertemuan kemarin, teman-teman kelas mata kuliah kepenulisan artikel dan berita ini membahas tentang mengenai apa itu artikel. Gitu teman-teman. Nah, untuk memulai menulis artikel itu atau jurnal tidak terlalu mudah, namun teman-teman juga tidak terlalu gampang. Tujuan itu untuk menyampaikan sesuatu gitu. Dan medianya ini jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah dan aturan yang mengikat artikel ini, pedoman dan aturan penulisan. Fungsinya itu ada fungsi ilmiah, fungsi sosial, fungsi ekspresi, dalam aspek kepenulisan juga teman-teman itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek isi, kajian bidang keilmuan. Kedua adalah aspek bahasa tulisan ilmiah atau aspek sajian, aturan dan gaya selingkung teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri artikel ini, yang pertama adalah objektif, rasional, kritis, dan pembaruan gitu teman-teman. Nah, untuk proses penulisan artikel ini teman-teman, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pra penulisan, bahan kita harus menyiapkan bahan penulisan dan kerangka. Kedua adalah penulisan, draft, tulisan, dan antanomi gitu. Yang ketiga adalah pasca penulisan, kita harus menyuntingan dan publikasikannya. Nah, untuk pra penulisan ini, pencarian dan pengembangan gagasan, bobot kayak permasalahan, urgensi, originalitas, mutakhiran ke dalam gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa, hal-hal teknis penulisan. Nah, kedua adalah pemahaman metode teman-teman. Nah, untuk artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, yang ketiga adalah pencarian referensi. Kita bisa dapat dari sumber buku, jurnal, data, dan lain-lain teman-teman. Dan yang keempat adalah perencanaan naskah. Dan tadi kan penulisan, yang sekarang penulisan. Nah, dalam bersifat universal atau mengacu pada ragam bahasa tulisan yang baku. Yang kedua adalah bahasa selingkung, sistematika tulisannya gitu, cara merujuk, cara menulis daftar rujukannya, penyajian tabel, terus penyajian gambar, terus penulisan identitas penulis juga, dan draft kasar tulisan itu. Kalian tuh jangan takut untuk menulis teman-teman gitu. Teman-teman, untuk anatomi kepenulisan artikel ini, yang pertama kita harus judulnya itu seperti penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teori atau empiris, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Nah, untuk abstrak ini teman-teman, yang pertama itu abstrak, yang kedua ringkas dan padat tentang ide-ide yang penting gitu. Nah, untuk memuat ini kalian bisa memuat masalah dan atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, dan untuk kata kunci nih teman-teman, kata atau istilah yang dibahas untuk mempermudah penelusuran artikel, mempunyai makna yang khas dan jelas, yang 3-5 kata atau istilah yang dibahas dalam artikel itu untuk kata kunci itu teman-teman. Nah, untuk pendahuluan nih teman-teman, yang pertama itu ada latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahan yang akan diteliti,
Terus status ilmiahnya itu disertai sumber acuan atau data dan referensi gitu. Dan untuk hasil dan pembahasan itu tuh ada di dalamnya itu harus menafsirkan hasil-hasil penelitian atau membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu, teman-teman, dan menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan pembahasan atau perbedaannya, teman-teman. Dan untuk menjelaskannya itu arti temuan untuk memperluas cakrawala dan teknologi, dan atau menyusun teori baru atau memodifikasikan teori yang ada. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, bukan kopas dari pembahasan ya teman-teman. Itu kesimpulan tuh permasalahan itu harus pendek atau generalisasi dari temuan. Terus memuat jawaban atas pertanyaan penelitian berupa deskriptif bukan numerik, dan membuat implikasi temuan penelitian atau saran yang bersifat praktis, pengembang teori dan arah penelitian lanjutan. Yang ini yang daftar pustaka ini harus lengkap sesuai rujukan dalam teks tersebut. Dan untuk tata cara penulisannya mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Dan untuk pasca penulisan ini revisi naskah. Itu kita merevisi abstrak, isi, bacaan, eja, terus tanda baca, teknik penulisan, penyajian gambar dan atau tabel, referensi dan lain-lain. Nah, untuk penyuntingan naskah itu digunakan memperkecil kelemahan atau kesalahan. Yang terakhir draft. Yang selanjutnya publikasi. Nama berkala, kelembagaan penerbit, penyunting, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalan dan kewajiban pasca terbit. Nah, untuk contoh-contoh jurnal terpublikasi itu yang pertama ada 2, yang nasional dan internasional, teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman dari jurnal kali ini. Semoga kedepannya saya bisa menyampaikan lebih baik dari sekarang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.